Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azza Safira. Saya dari kelas A dengan NIM 1410620060. Di sini saya akan menjelaskan mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Ketua BLM IKOM UNJ dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan latar belakang. Organisasi ini dapat didefinisikan sebagai tempat di mana banyak orang berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang harus dicapai. Tentunya sama halnya dengan organisasi BLM IKOM UNJ yang memiliki tujuan bersama di dalamnya yang harus dicapai. BLM adalah sebuah organisasi penting Okmawa yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi UNJ. Tujuan tersebut dapat tercipta jika adanya kinerja yang baik dalam organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai seseorang dengan tugas dan perannya sesuai dengan tujuan organisasi yang dihubungkan dengan standar kinerja tertentu dari organisasi di mana individu itu terhubung. Kinerja anggota mempunyai peran penting dalam suatu organisasi karena seluruh anggota akan membantu pekerjaan di organisasinya agar cepat selesai, tentunya dengan hasil yang baik. Akan tetapi, anggota suatu organisasi memiliki produktivitas kerja yang berbeda. Karena dengan itulah diperlukan hubungan yang baik antara pemimpin dan juga bawahan mereka, maka akan muncullah keadaan yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika gaya kepemimpinan kurang baik kepada anggota, maka akan terciptanya kesalahpahaman dan akan berimbas kepada produktivitas karyawan tersebut. Untuk mencapai kinerja atau prestasi kerja karyawan yang maksimal, penggunaan gaya kepemimpinan yang tepat dari atasan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja anggota. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin para pengikutnya. Perilaku pemimpin tersebut disebut dengan gaya kepemimpinan. Dalam organisasi BLM Komunikasi UNJ, belum diketahui bagaimana gaya kepemimpinan Ketua BLM Ilmu Komunikasi UNJ dapat meningkatkan kinerja anggota BLM Ilmu Komunikasi UNJ. Pada kesempatan kali ini, peneliti akan meneliti apakah gaya kepemimpinan Ketua BLM UNJ dapat meningkatkan kinerja anggota BLM IKOM UNJ. Pada uraian masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah gaya kepemimpinan dalam organisasi BLM IKOM UNJ dapat meningkatkan kinerja anggota BLM IKOM UNJ. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Yang pertama ada komunikasi organisasi. Menurut buku Komunikasi Antar Manusia oleh Joseph A. DeVito halaman 377 bahwa komunikasi organisasi merupakan pesan yang terjadi dua arah, yaitu pengiriman dan penerimaan sebagai macam pesan yang terjadi dalam organisasi di dalam kelompok informal ataupun formal organisasi. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Dalam buku Komunikasi Organisasi oleh Erwin Page dan Don F. Fowles bahwa tujuan kepemimpinan adalah membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan, dan meningkatkan motivasi mereka. Jadi, pemimpin adalah orang yang membantu orang lain untuk memperoleh hasil-hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada kinerja. Dalam buku Human Resource Management and Experience Award 3rd Edition, Bernardin dan John 2007 mendefinisikan kinerja adalah hasil-hasil yang didapat dari suatu fungsi atau kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Menurut John W. Creswell, dalam penerapan ilmu sosial paradigma merupakan hal yang sangat penting karena dengan paradigma dapat membantu peneliti untuk menentukan pandang yang tepat dalam menilai suatu masalah. Selain itu, paradigma juga berfungsi untuk membantu menentukan teori serta metode yang tepat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Menurut Creswell 2018, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
Penelitian kuantitatif bertujuan mencakup variabel dalam penelitian dan hubungannya, dimulai dengan mengidentifikasi variabel utama dalam sebuah penelitian. Selanjutnya ada sampel penelitian. Menurut Ari Kunto 2013, sampel adalah sebagian dari karakteristik populasi. Sendiri secara sederhana mengartikan sampel sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber sebenarnya dalam penelitian. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah semua anggota organisasi yang berjumlah 15 orang. Penelitian ini menggunakan teknik census sampling atau total sampel, yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel karena jumlah populasi kurang dari 100 orang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Secara keseluruhan, hasil tanggapan responden berada pada kategori baik-baik, yang artinya ketika gaya kepemimpinan organisasi dalam IKOM-UNJ semakin ditingkatkan, maka akan mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab 4, maka disimpulkan semua temuan penelitian yang bersesuaian dengan tujuan penelitian. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja anggota BEL IKOM-UNJ.